Gue keterima ISMA. Tapi bukan itu yang mau gue omongin sekarang. Kali ini gue mau ngebahas gimana caranya gue bisa belajar Duolingo English Test atau DET tanpa les dan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Hai everyone, jadi um, kenalin gue Mercy. Hari ini gue mau ngebahas uh, cara gue belajar, terutama buat Duolingo English Test buat daftar ISMA. Jadi buat yang belum tahu, ISMA adalah Indonesia International Student Mobility Awards, alias program pertukaran pelajar ke luar negeri, ke beberapa negara yang berada di bawah program MBKM dari Kemdikbud yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia, as long as you are eligible dengan daftar mengikuti serangkaian tes yang disediakan. Begitu. Tahap pertama itu adalah seleksi berkas, esai, dan EPT, English Proficiency Test atau kemampuan bahasa Inggris. Lalu kalau lulus, tahap keduanya adalah wawancara. Lalu tahap ketiga itu langsung pengumuman. Begitu. Nah, banyak yang bilang kalau EPT atau English Proficiency Test ini sangat berpengaruh. Sama IPK. EPT, IPK, sama esai. Gitu. Kenapa? Karena setiap negara itu nanti kalian bisa lihat di websitenya ISMA ada syarat minimal EPT-nya gitu, dan syarat minimal itu aja nggak menggambarkan berapa nilai yang harus kalian ambil, karena biasanya di setiap negara kalian bisa ngobrol atau lihat statistik di Twitter buat ngelihat nilai EPT rata-rata award di kampus itu tahun lalunya. Misalnya kampus yang mau gue tuju di pilihan pertama itu Sapienza University di Roma buat Duolingo English Test, kalau nggak salah syaratnya itu 105 atau 115. Nah, tapi gue denger kalau tahun lalu itu awardnya kebanyakan skor DET-nya adalah 130. Jadi target gue waktu itu adalah dapetin skor Duolingo English Test 130. Puji Tuhan gue dapet skor DET-nya itu 145, di atas ekspektasi dan cukup mencukupi gitu, sampai akhirnya gue keterima di Sapienza University di Roma, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan faktor lain gitu ya, bukan semata-mata cuma dari DET doang, tapi itu cukup penting buat dipertimbangkan begitu. Nah, EPT atau English Proficiency Test ini bukan cuma dari Duolingo, ada IELTS, TOEFL, dan Duolingo English Test. Kayaknya cuma 3 itu. Dan ini beda-beda setiap kampus. Ada yang cuma terima IELTS, ada yang terima IELTS sama TOEFL, dan ada yang terima Duolingo English Test. Begitu. Dan itu harus kalian cek juga nanti ke websitenya ISMA. Nah, kenapa gue pilih DET? Sebenarnya simple, karena murah. Jadi kalau TOEFL atau kalau IELTS itu bisa sampai 3 jutaan. Kalau misalnya TOEFL itu I think 1,5 juta atau 2 juta. Dan kalau Duolingo English Test itu buat sekali tes sekitar 900.000. Kalau misalnya ngambil paket 2 kali tes itu 1,5 juta. Jadi emang jauh lebih terjangkau Duolingo English Test, terutama buat orang-orang kayak gue yang harus bayar sendiri. Tapi selain itu juga Duolingo English Test tuh lebih mudah gitu ya buat gue seenggaknya, karena kalau TOEFL dan IELTS setahu gue kalian harus cari kayak test centernya lalu daftar ke sana, tesnya ke sana. Sementara kalau Duolingo English Test kalian bisa tes dari rumah as long as ada komputer dan ruangan yang memadai sesuai peraturannya gitu. Jadi buat gue yang waktu itu juga semuanya nyiapin sendiri, Duolingo English Test ini lebih praktis, lebih mudah, dan lebih murah. Kalau misalnya gue gagal atau misalnya nanti nggak kepake buat ISMA, gue bisa pakai tesnya buat hal lain gitu, jadi nggak terlalu banyak ruginya gitu. Nah, apa yang gue lakukan untuk belajar Duolingo English Test? Pertama, I will say that preparation is everything. Persiapan itu segalanya. Jadi sebelum lu menetapkan diri buat belajar dan tahu tips teknisnya gitu ya, gue mau bilang kalau lu harus punya mindset buat menikmati setiap proses dan benar-benar benar-benar menikmati prosesnya gitu, nggak cuma mikirin oh gue harus dapet DET segini, karena as long as you are learning you will regret anything. Lo gak bakal nyesel belajar dan gak bakal ada ruginya juga gitu, karena berapapun skor DET yang lo dapetin, pada akhirnya kan kemampuan bahasa Inggris lo terukur dan
bertambah baik gitu karena lu belajar gitu. Jadi kalau kamu belajar sekarang, kamu bakal metik hasilnya nanti. Mau dia dalam bentuk DET yang bagus, mau dia dalam bentuk ISMA, atau kalau nggak ISMA mungkin dalam program-program yang lain. Kamu harus sepenuh hati belajar dengan tujuan mau memperbaiki bahasa Inggris gitu. Jadi nggak fokus ke DET doang. Tapi yang kedua, setelah kalian memantapkan diri mau belajar bahasa Inggris dan kalian tahu kalian mau pakai Duolingo English Test, kalian harus juga belajar mengenali jenis tesnya gitu. Maksudnya apa? Jadi mau TOEFL, IELTS, DET semuanya punya jenis soal yang berbeda. Mungkin mirip sama kayak waktu kalian mau SBMPTN, SNMPT, Mandiri gitu ya. Yang diujikan beda, cara ujiannya beda, jadi kalian harus tahu dulu. Dan ini banyak banget, selain di website officialnya Duolingo, kalian juga bisa melihat di YouTube yang ngebahas tentang Duolingo English Test. Karena Duolingo English Test itu agak mirip games, jenis soalnya banyak, tapi seru-seru gitu. Jadi kayak misalnya ada kata-kata kosong harus kita isi, atau misalnya ada conversation yang perlu kita jawabin gitu. Jadi pertama-tama kalian tadi punya mental mau belajar, kedua kalian harus kenali tesnya dulu. Kalian cari tahu jenis soalnya kayak apa, lalu kalian cari tahu kelebihan kekurangannya apa, kalian cari tahu cara belajar yang paling efektif buat kalian gimana, karena itu beda-beda. Nah, lalu tips yang kedua atau keberapa nggak tahu deh. I will say that a wife is better than one night stand. Compound interest in investment is well better than getting durian runtuh. Artinya, rutinitas itu penting karena kalian punya istri itu lebih baik daripada punya one night stand. Compound interest yang kalian dapetin secara reguler itu lebih bagus daripada dapet durian runtuh jeblek 1 miliar. Karena apa? Rutinitas itu penting dan itu bakal mempengaruhi cara kalian mengerti bahasa gitu ya. Jadi kalian gak bisa hamil seminggu acting like it's not really important, lalu hamil seminggu belajar ngebut, it will not giving you the best result. Kalian mending setiap hari nyisihin 1 jam selama 1 bulan intensif atau 2 bulan lebih baik, atau mungkin dari sekarang kalau misalnya kalian masih semester berapa mau mempersiapkan diri tuh bagus gitu. Jadi kalian bikin rutinitas supaya kalian bisa belajar sampai ngelotok gitu. Jadi bukan cuma nyimpen di ingatan jangka pendek doang. Nah, aplikasi yang gue pakai, bukan aplikasi sih, lebih tepatnya website. Website yang gue pakai buat belajar Duolingo adalah Duolingo Guarno. You can check here. Itu adalah website gratis buat belajar Duolingo. Sebenarnya ada versi berbayarnya, tapi gue pakai versi gratisnya doang karena di situ dibedakan berdasarkan jenis soalnya. Jadi kalian bisa coba satu-satu, misalnya jenis soal pertama, lalu kalian cek apakah susah apa enggak, lalu jenis soal kedua gitu. Lalu dia ada juga mock up testnya, tapi cuma bisa 1 kali kalau gratis. Jadi strategi yang gue pakai adalah gue nge-tap misalnya itu ada, kalau nggak salah ada 12 jenis soal, 1 jenis soal 10 menit, jadi kan itu akhirnya 2 jam 120 menit. 10 menit gue timer, gue ngerjain 1 jenis soal. Menurut gue susah atau gampang, nanti gue catet, udah checklist udah 10 menit, susah. Lalu gue kerjain jenis soal kedua 10 menit, oh ini gampang. Nanti yang susah-susah gue cari di YouTube. Lalu gue pelajarin, gue berusaha praktis gitu ya. Kalau misalnya gue tuh yang susah biasanya speaking. Beberapa jenis soal kan ada yang speaking, nah itu gue susah, gue cari di YouTube. Di YouTube tuh juga banyak, kalau nggak salah nanti channel-channelnya gue akan taruh di sini. Dan setelah kita dapet tips, gue catet gitu tips buat speaking apa, lalu gue coba praktis, lalu besokannya gue coba lagi kayak tadi jenis soal pertama 10 menit, oh udah better, justru yang susah yang sekarang yang reading, dicoba lagi gitu. Karena kalau gue denger ya, ini nggak tahu bener apa enggak, Duolingo English Test itu sangat apa ya, ngikutin cara kita dalam mengeluarkan soal, maksudnya ngikutin kemampuan kita. Misalnya kemampuan kita segini, oh kita bisa jawab soal dikasih yang lebih atas lagi, oh soal segini bisa jawab lebih naik lagi gitu. Sementara kalau misalnya dikasih soal A, kalian susah, bakal turunin jenis soalnya sampai ke yang gampang. Jadi kayak dia tuh adaptif gitu sama kemampuan kita menjawab soal gitu. Nah nanti mock up test yang cuma bisa 1 kali itu gue pakai di menjelang gue mau Duolingo English Test. Jadi gue cuma pakai sekali, gue lihat oh gue berapa ya gitu. Karena di website officialnya Duolingo itu juga sebenarnya bisa kan mock up test
Dan itu ada prediksi jawabannya, prediksi skornya. Jadi gue waktu itu nyoba dari yang awalnya prediksi skor gue tuh cuma 110 sampai prediksi skornya tuh 130 sampai 150. Nah, waktu udah segitu baru gue yakin buat DET beneran yang bayar gitu. Lalu like a game, you also have side quest. Jadi itu adalah cara formal yang gue lakukan setiap hari. Tapi gue juga punya side quest nih kayak kalau lagi main game gitu ya. Side questnya adalah hal-hal yang gue lakukan ketika gue nyantai, tapi sebenarnya improving my English skill juga. Nah ini berkaitan banget sama soal motivasi tadi. Ini emang nggak secara langsung mempengaruhi nilai Duolingo English test kalian. Tapi ini emang bakal mempengaruhi kemampuan kalian berbahasa Inggris dan it will be better lah, maksudnya kayak kalian bisa terbantu ketika tes, gak bakal nyesel juga kalau bisa bahasa Inggris, dan terutama kalau nanti kalian interview ISMA tuh pakai bahasa Inggris, jadi mungkin kalian jadi lebih ngerti konteks pembicaraan, lebih punya banyak kosakata dan lain-lain. Nah, side quest yang gue lakukan adalah misalnya gue baca buku bahasa Inggris, biasanya di Kindle. Atau kalau belum mampu bisa baca-baca artikel bahasa Inggris, jadi nggak di Google Translate. Lalu YouTubean pakai bahasa Inggris without subtitle atau without Indonesian subtitle. Lalu nonton film berbahasa Inggris atau mungkin sosmedannya baca-baca sosmed bahasa Inggris. Atau the most easy way to improve your English is changing your phone setting into English. Jadi ganti setting handphone kalian ke bahasa Inggris, jadi kalian nanti akan dipaksa buat memahami apa yang ada di handphone kalian, seenggaknya yang basic-basic di bahasa Inggris gitu. Nah, after all this preparation, masih akan sangat mungkin terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, and it is very frustrating for me karena gue orangnya sangat terencana. Ketika terjadi hal yang di luar rencana, gue sangat pusing. Tapi itu akan sangat mungkin buat terjadi gitu. Dan kalau soalnya di gue adalah technical issue. Gue kesusahan buat DET sampai pernah sekali tuh udah mulai tes terus cancel gitu, nggak bisa dengan berbagai macam masalah lah gitu. Yang pertama kalau masalah kameranya nggak bisa nyala, gue ganti ke laptop lain, udah ituin KTP nggak bisa ke-detect, terus pindah ke laptop lain lagi nggak bisa, terus akhirnya balik ke rumah yang kayak naik KRL 2 jam lagi, pinjam laptop lagi, sampai beberapa kali gitu. Sampai pernah ada satu tes yang udah mulai terus cancel, tapi akhirnya bisa. Nah, DET itu kan juga susah kan, ruangannya tuh harus nggak boleh ada orang, harus sepi. Jadi kayak gue sangat struggle with this technical issue gitu. Padahal secara skill gue udah berusaha, dan itu sempat bikin nggak mau lanjut gitu, kayak apa gue nggak usah gitu ya, kenapa susah banget mau Duolingo English test doang. Tapi back to the first things that I say earlier, we should enjoy the process, harus nikmatin prosesnya, anggap aja lagi main Dora the Explorer, you just moving forward from one problem to another. Jadi kayak kita emang harus maju terus, kan pasti ada rintangan gitu kalau di Dora the Explorer, tapi kayak ya udah ikutin aja terus sampai akhirnya tiba di the end result gitu ya. Dan gue selalu bilang kayak ya udah deh gitu, nanti kan kalau diceritain ini bakal jadi cerita yang seru gitu, jadi kayak just enjoy the process. Dan akhirnya setelah semua technical issue itu, hasil DET gue keluar, thank God dapet skor 145 dengan detail yang mungkin nanti gue taruh di sini. I still want to improve my English score gitu ya, gue masih mau belajar banyak dan improving nilai-nilai ini, tapi once again motivasinya adalah buat memperbaiki diri for further references juga gitu. Kalau misalnya gue dapat kesempatan lain atau nanti di luar negeri gue harus ikutin kelas dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi gue akan terus sambil buat belajar bahasa Inggris karena human is a learner, manusia adalah makhluk pembelajar. Kita diciptakan buat terus belajar sampai kita tiada. Jadi learning English is one of the interesting things that I would still do, even though I already finished my EPT. Jadi, the last thing that I would say, and I will say it again, have fun in the process. Buat tips ISMA-nya, cari tahu skor minimum atau rata-rata dari EPT yang perlu kamu capai and go for it. Jadi, harus punya target dan harus punya rutinitas buat belajar. Gitu aja, makasih, sampai ketemu di video lain, bye-bye.